Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih. Ada si tampan bernama Kang Sangwung yang akan kita panggil saja Sangwung. Ada juga si cantik bernama Min Suk. Saat ini mereka terlihat sedang memilih sebuah apartemen untuk ditinggali nanti setelah mereka menikah. Namun karena harganya yang cukup awis, mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana saat itu juga. 나는 당첨운이 없다. Malam harinya, Min Suk yang sangat menginginkan apartemen tadi lantas menghitung dan menjumlahkan semua tabungan yang dimiliki mereka berdua. Namun setelah menghitung semuanya, ternyata masih kurang sekitaran 30 juta won lagi. 해도 3천 모자라네. Apabila ingin mendapatkan apartemen dengan harga murah, maka Min Suk dan Sangwung harus segera menikah karena di Korea, pasangan yang telah menikah mempunyai prioritas dan harga lebih terjangkau untuk kredit apartemen. Namun karena sifat Sangwung yang masih kekanak-kanakan, Min Suk lantas menyogok kekasihnya dengan akan membelikan PS terbaru demi bisa cepat menikah. 알았어. 진짜지? 당근. Keesokan harinya, Sangwung memutuskan pulang kembali untuk sekedar menemui orang tuanya yang tinggal di sebuah pedesaan, dan sesampainya di sana, dia diminta oleh sang ayah agar segera menemuinya. 상웅이 왔니? 이리 와봐라. Sangwung yang memang dari kecil tidak pernah akur dengan sang ayah karena dianggap tidak bertanggung jawab menjadi kepala rumah tangga, merasa sangat malas ketika harus berhadapan dengan sang ayah, apalagi setelah beliau membicarakan terkait uang pensiunan yang tentunya membuat Sangwung keheranan karena selama ini beliau tidak pernah bekerja sama sekali. 어제 정년퇴직을 했다. Tujuan sang ayah memanggil Sangwung tidak hanya untuk membicarakan soal uang pensiunan, melainkan ingin memberikan sebuah warisan keluarga. Namun sebelum itu, sang ayah meminta kepada putranya uang 10.000 won dan langsung melakukan hal yang seperti ini. Bukan emas, perhiasan, ataupun aset kekayaan yang diwariskan, melainkan sebuah kekuatan super yang tentu akan membuat Sangwung Sok bukan tanpa alasan. Ia begitu terkejut setelah mengetahui jika kekuatan super yang diwariskan kepadanya akan menguras seluruh uang yang dimilikinya. Namun karena nasi sudah berubah menjadi bubur, Sangwung terpaksa menerima warisan yang selama ini tak pernah terbayangkan olehnya. Sangwung yang diminta oleh sang ayah untuk merahasiakan kekuatannya memilih untuk memberitahukan Min Suk mengenai hal ini, di mana kekasihnya yang mendengar hal itu pun sontak merasa tidak percaya karena merasa bahwa kekuatan itu hanya ada di film-film saja. 아니 그게 아니고 정년 그거 진짜라고. Demi membuktikan bahwa Sangwung benar-benar mempunyai kekuatan, dia pun lantas menunjukkan kehebatan dengan menggunakan uang 10.000 won, yang mana itu benar-benar membuat Min Suk percaya dan langsung membawanya segera pergi. 누가 돈 좀 만 원만. Kemudian Sangwung dibawa oleh Min Suk ke sebuah lapangan untuk mencoba kekuatan dengan beberapa ribu won, yang setelah percobaan itu selesai, Min Suk menyimpulkan bahwa Sangwung akan mempunyai kekuatan super jika memegang uang yang banyak. 만 사용 가능하고 어떤 식으로 몸에 지니고 있어야 돼. Penasaran dengan itu, Sangwung lantas mencobanya dengan bermodalkan 120.000 won, dan inilah yang terjadi. Mempunyai kekuatan super tidak selamanya menjadi anugerah, ada kalanya kekuatan tersebut berubah menjadi musibah. Hal itu terlihat dari Sangwung yang memutuskan untuk tidak membantu siapapun, termasuk si nenek tua yang sedang kesusahan, karena menurut Sangwung dengan menolongnya akan menguras uang yang dimilikinya saat ini. 들어드릴게요. 아유 그러니까 와. 진짜 너무 싫다. Karena hal itu pula, Sangwung yang bekerja sebagai P3K paruh waktu di kantor distrik atau pelayanan publik yang gajinya pas-pasan pun malah mendapat surat keluhan dari nenek-nenek yang merasa bahwa Sangwung tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada nenek tua yang sedang membutuhkan bantuan. Sepulangnya bekerja, Min Suk kembali menghitung semua kekurangan uang untuk biaya apartemen yang akan dibeli, sehingga ia berencana akan menjual semua barang yang tidak terpakai di rumah ini, di mana rencana tersebut sama sekali tidak bisa Sangwung tolak, sehingga hanya bisa menuruti semua keinginan calon istrinya itu. 필요 없지.
없지. 필요. Ternyata sebelum Minsuk membicarakan dengan Sangwung, rupanya dia sudah lebih dahulu menjual semua barang yang tidak terpakai di rumahnya dan hanya dengan membutuhkan waktu beberapa jam saja, semua barang sudah laku terjual. 가구에 창문이 왜 달려 있는지. Atas lakunya barang-barang tersebut, Sangwoo disuruh oleh Minsuk untuk mengantarkan setiap barang ke rumah konsumennya. 다녀와. 다녀올게. Akhirnya semua uang hasil penjualan tadi sudah berada di tangan. Sangwoo pun bertemu dengan seorang pria yang ingin menjual PS-nya kepada Sangwung. Namun tepat setelah transaksi berhasil dilakukan, pria tadi tiba-tiba diserang oleh sekelompok pemuda berandalan. Sangwung yang awalnya ingin membantu pun seketika berubah pikiran setelah sadar jika uang yang ia bawa saat ini akan ludes begitu saja. Meski dengan hati yang berat, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana saat itu juga. Akibat dari Sangwung yang tak membantu orang lain pun membuat tangannya gatal-gatal hingga muncul sebuah bintik-bintik yang membuat saya merinding sebadan-badan. Keesokan harinya, pada saat Sangwung menemui ibunya di sebuah kafe, sang ibu seketika dibuat terkejut pada bintik-bintik yang ada pada tubuh putranya, yang hal itu tentu membuat sang ibu merasa khawatir karena penyakit yang diderita putranya tidak beda jauh dengan sang ayah atau suami si ibu. 왜 그런 걸 닮니 진짜. 됐어. 뭘 닮긴 뭘 닮아. Di tengah kekhawatiran sang ibunda, beliau tetap memberikan kabar bahagia tatkala dirinya memberikan uang sejumlah 30 juta won hasil dari motor balik back. Di tengah kekhawatiran sang ibunda, beliau tetap memberikan kabar bahagia tatkala dirinya memberikan uang sejumlah 30 juta won hasil dari uang arisan. Uang tersebut sang ibu berikan karena ingin membantu putranya yang kini sedang menabung demi mendapatkan apartemen impiannya. 삼천에 엄마가 좀 더 넣었어. Dengan adanya uang tersebut, Sangwung tentu saja merasa bahagia sehingga langsung menghubungi Minsuk untuk memberitahukan kabar bahagia ini. Namun tepat ketika panggilan telepon sedang berlangsung, tiba-tiba... Ya, terjadi sebuah kecelakaan begitu besar yang terjadi di hadapannya. Pada saat kejadian itu, banyak sekali hal yang terlintas dalam pikiran Sangwung antara membantu dan uangnya akan habis atau membiarkannya dengan perasaan penuh penyesalan. 누군가는 해야 하는 일이야. Setelah memperhitungkan semuanya, Sangwung lantas memutuskan untuk membantu mereka yang sedang berada dalam ambang kematian dan dengan menggunakan uang 30 juta won, Sangwung akhirnya berhasil menyelamatkan seluruh penumpang bus. Sementara di sisi lain, kita akan diperlihatkan kepada seorang wanita yang memiliki kekuatan super, yaitu bisa mengeluarkan api dari tangannya. Saat ini dia sedang dikejar oleh beberapa pria, hingga tepat ketika berada di kawasan yang tidak ada CCTV, wanita tersebut langsung melakukan hal seperti ini. Setelah mengalahkan semua lawan, wanita tersebut dihampiri oleh seorang wanita cantik yang bernama Joanna sambil membawa beberapa pengawalnya. Di sana Joanna yang ternyata adalah seorang pemburu manusia super pun dengan sangat mudah menangkap wanita yang ada di hadapannya bertepatan dengan turunnya air hujan. Kemudian Joanna memasukkan wanita super tersebut ke dalam sebuah peti dan membawanya ke peternakan Boma yang di dalamnya terdapat sebuah laboratorium khusus untuk meneliti para manusia super. Di sana Joanna yang melihat jika cairan yang merupakan sumber kekuatan wanita tadi telah diekstrak dan dimasukkan ke dalam pial pun lantas meminta kepada seorang peneliti bernama Jisoo untuk langsung menyuntikkan kepadanya. 이건 내가 맞으면 어떡해? Mendapat permintaan itu, Jisoo lantas langsung menolaknya karena belum diuji terlebih dahulu. Hal tersebut malah membuat Joanna kesal sehingga langsung menamparnya di depan banyak orang yang kemudian Joanna menyuruh salah satu pengawalnya untuk menyuntikkan cairan ini ke dalam tubuh si pengawal itu sendiri. 내가 부탁 하나 해도 될까?
Sementara di sisi lain, ternyata bukan hanya Sangwung dan wanita super sebelumnya yang memiliki kekuatan, karena di tempat lain ada dua manusia super lainnya. Seorang pengacara bernama Byon memiliki kemampuan menembus ruang tanpa melewati pintu, sementara Eunmi, seorang wanita cantik, mampu mengendalikan benda apapun di sekitarnya. Namun setiap kekuatan memiliki syarat, di mana Sangwung membutuhkan uang, Byon harus minum banyak alkohol, dan Eunmi harus memakan banyak roti agar kekuatan mereka aktif. Namun di tengah kesibukan mereka mengonsumsi sumber kekuatan masing-masing, perhatian Byon dan Eunmi justru teralihkan oleh sebuah video yang menampilkan Sangwung sedang mencoba menarik sebuah bus. Hingga akhirnya Byon mengajak Eunmi untuk mencari keberadaan Sangwung. 싸움을 끝낼 수 있도록. Sangwung sendiri diyakini berada di penjara karena ternyata ia dituduh telah melakukan sebuah percobaan yang membahayakan penumpang bus tadi siang. Ia yang tentunya sangat khawatir akan kelangsungan hidupnya pun langsung menghubungi seorang wanita yang disarankan oleh sang ayah waktu itu. Dengan penuh harapan, Sangwung menghubungi seorang wanita tua bernama Pak Jongja atau kita panggil saja Bu Jongja. Di sana Sangwung memberitahukan terkait masalah yang ia hadapi saat ini, di mana setelah meminta bantuan itulah Sangwung bisa keluar dari penjara saat itu juga. 감사합니다. Sangwung yang mengira jika permasalahan berhenti di situ saja, ternyata perkiraan itu salah besar. Tatkala ia dihampiri oleh beberapa pria yang langsung membawanya ke seorang wanita tua yang tiada lain adalah Bu Jongja, beliau sendiri lantas meminta Sangwung untuk masuk ke dalam mobilnya dengan modus akan diantarkan pulang. 뉴스 봤어? 내가 다 자랑스러워. Pada saat di dalam mobil, Bu Jongja memberitahukan jika ayah Sangwung mempunyai hutang senilai 3 miliar won, yang mana hal itu seketika membuat Sangwung terkejut dan berusaha keluar dari mobil tersebut, tetapi ya, Sangwung malah disuntikan sebuah cairan yang membuatnya seketika tak sadarkan diri, hingga setelah beberapa saat, Sangwung akhirnya sadar dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang tak lama. Bu Jongja memberikan uang 1 gepok untuk mengetes apakah Sangwung benar-benar mewarisi kekuatan ayahnya. 네가 진짜로 물려받았나? Sangwung sendiri yang merasa jika dirinya mampu mengalahkan orang suruhan Bu Jongja, lantas dengan percaya diri akan melawan mereka semua, tapi inilah yang terjadi. 협조하고 외신 받았어. Hanya bermodalkan uang saja itu memang tidak cukup. Ternyata Sangwung harus belajar ilmu bela diri. Hal itu terlihat dari Sangwung yang saat ini sudah babak belur akibat tak mampu menghadapi musuh meski sudah menggenggam segopok uang di tangannya. 기절했나? Melihat itu, Bu Jongja memperingatkan Sangwung agar selalu berhati-hati karena semenjak dirinya mewarisi kekuatan super, maka hidupnya pasti akan berubah drastis. Tak percaya dengan apa yang dibicarakan oleh Bu Jongja, Sangwung lantas pergi dari sana menggunakan 1 lembar uang yang tersisa. Hingga setibanya di rumah, Sangwung malah kembali mendapat masalah tatkala dirinya harus menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Minsu. 설명해봐. Sangwung yang memang tidak bisa berbohong pun lantas berkata jujur terkait kejadian hari ini kepada kekasihnya, di mana setelah mendengar hal tersebut, Minsuk seketika marah karena uang yang seharusnya menutupi kekurangan bayar apartemen kini telah ludes digunakan untuk membantu orang lain. 갑자기 내 눈앞에서 사고가 난 거야. 나 진짜 그래서 어쩔 수가 없었어. Akibat dari itu, Minsuk pun marah dan memutuskan untuk pergi dari rumahnya, yang tepat ketika Minsuk dan Sangwung sudah keluar dari rumah kontrakannya, tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan dahsyat yang kemungkinan disebabkan oleh pengawal Juana yang kini sudah mempunyai kekuatan yang diambil dari si wanita waktu itu. Melihat hal tersebut, Sangwung seketika teringat akan peringatan yang diberikan oleh Bu Jongja, sehingga ia langsung pergi dari sana karena takut jika dirinya memang sedang berada dalam bahaya. Sangwung sendiri memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya, hingga tepat ketika pagi tiba, Sangwung melihat sebuah berita terjadinya ledakan dahsyat di sebuah gedung yang dijadikan acara pernikahan sahabat Minsuk. Takut jika kekasihnya saat ini dalam bahaya, Sangwung segera pergi dari sana saat itu juga.
Tak mungkin apabila Sang Wung pergi ke lokasi tanpa membawa uang, ia pun menyempatkan diri datang ke bank sekedar mengambil uang dari buku tabungannya, di mana kedatangannya ke sana bertepatan dengan Min Suk yang akan tertimpa sebuah reruntuhan dinding. Meski berat, pasti akan sanggup hadapi, ia berusaha sekuat mungkin untuk memindahkan dinding tersebut. Aksinya itu seketika membuat Min Suk terharu dan langsung memeluknya. Memanfaatkan momen itu, Sanggung memberikan kertas pernikahan yang membuat Min Suk sangat bahagia. 결혼하자, 우리. Tak lama, datanglah pengawal Joanna dengan kekuatan api di tangannya hasil rampasan. Sanggung yang mengira jika dirinya mampu mengalahkan dia seorang diri, lantas melakukan hal seperti ini. Tepat ketika Min Suk akan dihabisi, Sang Wung kembali bangkit dengan kekuatan super di tubuhnya. Ia mampu mengalahkan musuh hingga tak bisa melakukan perlawanan lagi. Namun sayang, tak lama setelah itu, tubuh Sang Wung tiba-tiba drop hingga tak bisa bangkit lagi. Tak lama kemudian datanglah Bion dan Eunmi dari sebuah dinding yang langsung memberikan Sang Wung beberapa lembar uang untuk pemulihan, di mana kedatangan mereka ke sana membuat Sang Wung bertanya-tanya terkait siapa mereka sebenarnya. 이 사람들은 또 누구야? 초능력자 앞에 Entah apa yang terjadi selanjutnya, namun saat ini Sang Wung sudah berada di dalam rumah milik pengacara Bion, yang kemudian Sang Wung dibawa ke ruang tamu dan memberitahunya terkait kekuatan yang dimiliki Bion dan Eunmi. Tidak hanya itu saja, Bion juga memberitahukan jika Sang Wung telah dijadikan target buruan oleh kelompok Joanna. 는 대한 초능력자 옆에다 세계관이 자꾸 확장되는데. Demi membuktikan perkataan itu, Bion membawa Sang Wung ke sebuah ruangan untuk memperlihatkan sebuah catatan yang selama ini sering ditulis oleh Bion terkait aktivitas yang dilakukan oleh keluarga Joanna selama ini. Tidak hanya itu, Bion juga menjelaskan jika keluarga Joanna mempunyai sebuah organisasi rahasia yang dinamai Madun Panguar, berisikan orang-orang yang menentang manusia berkekuatan super. 대신 초능력이랑 인성 빼고는 다 가진 놈들이야. 네. 온 세상이 그놈들 편이지. Sementara di tempat lain kita akan diperlihatkan kepada seorang bapak-bapak atau ayah Joanna bernama Pawondo. Dia terlihat sedang berada di sebuah rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Namun sungguh sangat mengejutkan tatkala Pak Wondo memutuskan untuk menghabisi sang ayah yang kini sedang terbaring lemah. Tak lama, Pak Wondo dihubungi oleh putrinya yang memberitahukan terkait dirinya yang gagal menangkap Sang Wung. Mendengar kabar tak mengenakan itu, Pak Wondo seketika marah dan kembali menyuruh putrinya untuk segera melakukan tugas penangkapan. 내가 나서지 않게 해. Singkat cerita, siang pun tiba. Saat ini terlihat para polisi mulai berdatangan ke gedung tempat kerusuhan yang terjadi kemarin, di mana salah satu polisi yang bernama Huang seketika dibuat keheranan pada koin yang berada di dalam gedung, sehingga ia meminta kepada salah satu rekannya untuk memeriksa kamera CCTV. 다 타버려서 쓸 수가 없어요. 현장 동영상이 하나 있긴 한데 그래서 완전 난리거든요. Dikarenakan CCTV hangus di lahap sejago merah, si rekan tidak bisa menunjukkan rekamannya. Namun beruntung, salah satu polisi lainnya mendapat sebuah video pada saat Sang Wung sedang melakukan penyelamatan. Melihat hal tersebut, Pak Huang meminta kepada seluruh rekannya untuk mencari keberadaan Sang Wung. 그러네. 찾아다 물어보자고. Kita akan beralih kepada Sang Wung yang kini dia sedang berada di rumah Bion untuk merencanakan strategi pencurian data penting yang ada di laboratorium milik Joanna. 길목마다 수백 명이 지키고 있으니까 상훈 씨가 뚫어줘야. 뚫을게요. Joanna sendiri kini sedang berada di laboratorium. Di sana ia meminta kepada salah satu peneliti untuk menyuntikkan cairan kekuatan super kepada pengawalnya yang sebelumnya memang sudah pernah melakukan hal yang sama. Di tempat lain, Sang Wung diajak oleh kedua temannya untuk menemui seorang kakek yang mempunyai kekuatan super seperti mereka. Hingga tak lama setelah berkunjung, mereka yang hendak pulang pun tiba-tiba mendapat serangan dari langit dan...
Terjadilah sebuah ledakan dahsyat yang ditimbulkan oleh suruhan Joanna. Sadar jika keberadaan Sangwung terancam, Bion lantas meminta kepada dia untuk segera pergi dari tempat ini, sedangkan dirinya sendiri memutuskan akan melawan mereka semua. Dengan langkah kaki yang berat, Sangwung pergi dari sana, namun setelah melihat Bion yang berusaha menyerang semua orang suruhan Joanna, seketika membuat Sangwung berubah pikiran dan berniat akan membantunya. Sebelum itu, Sangwung terlebih dahulu menghubungi Bu Jongja untuk meminjam uang bersamaan dengan Min Suk yang waktu itu sedang interview karena akan bekerja di perusahaan milik Bu Jongja, di mana beliau yang memang sudah bergelimangan harta lantas meminjamkan uang sesuai dengan permintaan Sangwung. 나 돈 좀 빌려주세요. 뭐가 됐든? Kembali kepada Bion, dia yang kini sudah kelelahan pun lantas pergi ke dataran yang lebih tinggi hingga tak lama seluruh anak buah Joanna termasuk dirinya datang ke sana, di mana sang kakek yang memiliki kekuatan melihat masa depan pun malah memberitahu Joanna terkait hidupnya di masa depan. Mendengar hal tersebut, Joanna sangat marah dan langsung menyerang si kakek, tetapi beruntung Sangwung datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan sang kakek, yang dikarenakan kini semua hero sudah berkumpul, mereka pun segera menyerang semua musuh sehingga tepat ketika Sangwung selesai menghadapi semua musuh, datang sebuah mobil dari langit yang membuat uangnya ludes hanya demi menghentikan mobil tersebut. Yang tak lama, pengawal Joanna yang kini sudah mempunyai kekuatan super pun datang dan langsung melakukan hal seperti ini. Dengan hanya menyisakan beberapa wan lagi, Sangwung harus bertindak secara berhati-hati agar tidak menghambur-hamburkan uang, di mana setelah tersirat sebuah ide, Sangwung memutuskan untuk melakukan perlawanan dan inilah yang terjadi. Sungguh sangat cerdik, Sangwung membawa si pengawal ke kolam kecil yang membuat kekuatan api di tangannya seketika padam. Sangwung yang berpikir jika dirinya pasti akan mudah mengalahkan musuh, ternyata salah besar tatkala kemampuan bela diri yang dia kuasai masih jauh dengan kemampuan si pengawal Joanna yang notabene sudah dari awal menguasai kemampuan bela diri. Sangwung yang kini sudah kehabisan tenaga dan tidak ada lagi kekuatan, membuatnya harus pingsan tak sadarkan diri di dalam air. Namun sesuatu keajaiban seketika terjadi tatkala dirinya kembali sadar sehingga melihat Sangwung yang sudah kembali bangkit, membuat Joanna sangat kesal karena kembali gagal menangkap manusia super incarannya. Hingga tak lama, dia dihubungi oleh Pak Wondo yang menawarkan sebuah ide brilian tatkala dia meminta kepada Sangwung untuk menjual kekuatannya dengan harga sesuai yang diinginkan oleh Sangwung. 원하는 만큼 값은 쳐줄 테니까 잘 생각해봐. Setelah semua masalah selesai, polisi akhirnya mulai berdatangan untuk memeriksa bekas kejadian tadi, dan di tengah proses pemeriksaan itulah salah satu polisi menemukan surat pinjaman yang dilakukan oleh Sangwung dan menunjukkan kepada Pak Huang, sehingga tanpa pikir panjang lagi, Pak Huang memerintahkan anggotanya untuk mencari keberadaan Sangwung. Sedangkan untuk Sangwung sendiri yang saat ini sedang duduk sendirian, tiba-tiba dihubungi oleh Min Suk yang memberitahukannya terkait pertemuan antara dua keluarga sebelum menikah. Oleh karena itu, Min Suk meminta kepada Sangwung untuk menemui orang tuanya. 아유 없어. 별일 없지? 알았어 이따 전화할게. 이제. Hari itu juga Sangwung menghampiri orang tuanya yang tinggal di kampung dan memberitahukan terkait rencana pernikahannya, yang setelah selesai Sangwung mengajak ayahnya untuk berbicara empat mata dengannya, yang di sana Sangwung memberitahu ayahnya jika dia akan menjual kekuatan ini kepada Pak Wondo, sang ketua dari organisasi Manden Vanguard. 끼칠 수도 있으니까 조심해야 돼. 이거 하나만 짚고 넘어갈게. 아 진짜 아무것도. Hal itu tentu membuat Sangwung dilema terkait keputusan yang akan ia ambil, sehingga ia meminta saran kepada Eunmi berharap bisa mendapatkan jawaban yang pas. 초능력을 할 수도 있어?
누구한테 들었어? Eunmi sendiri langsung mengajak Sangwung ke dalam ruangan Bion dan menemukan sebuah buku terkait beberapa orang yang telah melakukan penjualan terhadap kekuatan yang dimiliki masing-masing kepada Pak Wondo itu sendiri. Tepat ketika Sangwung dan Eunmi sedang mencari terkait informasi penjualan kekuatan manusia super, Bion justru kini sedang dibuat sedih terkait penyakit yang dideritanya saat ini semakin parah, bahkan diponis akan meninggal dalam waktu dekat. Setelah memikirkan semuanya dengan matang, Sangwung segera menghubungi Pak Wondo untuk membicarakan terkait ia yang akan menjual kekuatan super yang dimiliki olehnya, di mana Sangwung meminta sebuah harga senilai 400 miliar won yang langsung di-ACC begitu saja tanpa ada drama nego apapun. 그래, 더 부를 걸. 시간과 장소는 준비되는 대로 알려줘. Sangwung yang sebentar lagi akan memiliki uang banyak tentu membuatnya bahagia sehingga langsung membawa kekasihnya pergi jajan es krim dan terjadi sebuah lamaran di atap gedung. Kebahagiaan yang selama ini Sangwung inginkan akhirnya terwujud, di mana ia akan hidup aman, bahagia, tentram, dan banyak uang. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama setelah seorang pria bernama Jonathan datang memberikan sebuah kata-kata yang membuatnya kebingungan. 남을 위해 노력하는 모습 존경합니다. 세상에는 그런 영웅이 필요하거든요. Tak lama, datanglah Pak Huang bersama rekan-rekannya ke tempat Sangwung bekerja. Melihat hal tersebut, Sangwung langsung pergi dari sana saat itu juga. Di tengah perjalanan, Sangwung menghubungi Pak Wondo untuk sekedar menginformasikan jika dirinya akan menjual kekuatan supernya hari ini juga. Mendengar hal itu, Pak Wondo menyuruh Sangwung untuk datang ke peternakan Boma. Sesampainya di sana, Sangwung yang hendak masuk langsung dicegah oleh Bion yang secara tiba-tiba ada di sampingnya. Mengetahui jika Sangwung akan menjual kekuatannya, Pak Bion berusaha untuk menghalanginya, di mana Sangwung yang berniat ingin menjual kekuatan super, lantas melakukan hal seperti ini. Tepat ketika saling beradu kekuatan, Eunmi datang dan memihak kepada Sangwung sehingga keributan mereka ternyata disaksikan langsung oleh anak buah Bu Jongja sehingga melaporkannya kepada sang atasan, yang di sana Bu Jongja meminta kepada anak buahnya untuk ikut menghalangi niat Sangwung masuk ke dalam peternakan Boma. Tepat ketika Eunmi dan Bion sedang ribut, Sangwung langsung memanfaatkan kondisi itu dan mencoba untuk menaiki pagar. Melihat hal tersebut, anak buah Jongja langsung tancap gas menabrak gerbang yang malah membuat Sangwung lebih mudah untuk masuk ke dalam. Lama setelah Sangwung masuk ke dalam, Bion tak tinggal diam begitu saja. Dia segera bersiap dengan mengambil senapan yang sudah ia bawa sebelumnya. Yang setibanya di sana, Bion melihat jika saat ini Sangwung sudah duduk di kursi dengan kaki dan tangan yang diikat. Tepat ketika akan memulai tindakan, Bion dengan cepat memberitahu Eunmi untuk segera melancarkan serangannya. Yang setelah semua keadaan gelap gulita, Bion juga segera melakukan serangan sehingga rupanya Sangwung, Bion, dan juga Eunmi telah merencanakan rencana ini sudah dari jauh-jauh hari, sehingga semua yang terjadi saat ini hanyalah sandiwara demi bisa untuk masuk merangsak ke dalam. Dikarenakan posisi Bion dan Sangwung saat ini tidak aman, mereka lantas pergi dari sana. Namun sebelum itu, Bion terlebih dahulu membakar semua barang-barang yang ada di laboratorium, sedangkan Sangwung sendiri berusaha memasukkan uang ke dalam kantong sebagai sumber kekuatannya nanti.
Tepat ketika di tengah momen krusial seperti ini, Sangwung sempat-sempatnya mengangkat telepon dari Min Sup. Akibat dari itu, kantong yang berisikan uang harus tertinggal di dalam. 알았어. Dan karena tidak ada uang, sumber yang menjadi kekuatan bagi Sangwung kini telah tiada. Begitu pula dengan Bion yang kini sudah kehabisan alkohol, sehingga tanpa adanya kedua barang penting tersebut, mereka hanyalah manusia biasa tanpa mempunyai kekuatan. Tak lama seluruh orang suruhan Juana mulai berdatangan mengepung Sangwung dan Bion. Mereka yang tak mempunyai pilihan lagi, lantas melakukan hal seperti ini. Saat dalam perjalanan pulang, Bion dan Sangwung membaca berkas terkait sebuah zat eksperimental yang mampu membuat siapapun yang mengkonsumsinya akan dibuat kehilangan naluri bertahan hidup, yang artinya korban bertindak nekat tanpa sadar risiko. 목적인지 모르겠지만 Di tengah membaca berkas tersebut, Bion menemukan secarik surat yang ditunjukkan untuk Sangwung, di mana surat tersebut ditulis oleh Jonathan yang membuat Sangwung bertanya-tanya terkait siapakah dia. Demi mengetahui siapa Jonathan, Sangwung lantas pergi ke kantor tempat bekerjanya untuk mengambil data milik Jonathan, dan setelah mengetahui alamat tempat tinggalnya, Sangwung CS langsung pergi ke sana saat itu juga. Sesampainya di apartemen milik Jonathan, Sangwung yang iseng melihat sekitar menggunakan teleskop secara mengejutkan menyaksikan beberapa orang terjun dari ketinggian, yang hal itu kemungkinan besar adalah efek samping dari mereka yang telah mengkonsumsi zat eksperimental buatan organisasi Madain Vanguard. Dan di tengah berjatuhannya manusia dari atas gedung, terdapat Jonathan yang santai melambaikan tangan ke arah Sangwung. 또 튀어나왔다. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tepat ketika Sangwung berada di kantor tempat kerjanya, ia lagi-lagi dimarahi oleh sang senior karena telah bertindak sembrono pada hari kemarin, sehingga akibat perbuatannya itu, Sangwung akan dipotong gaji selama 3 bulan lamanya. 징계에 올라갈 거고. 감봉이요? 외계인 규정이니까 그렇지. Meskipun begitu, Sangwung tetap menerimanya. Namun sesudah itu, Sangwung meminta izin kepada seniornya untuk pulang terlebih dahulu karena mendapat surat panggilan dari kepolisian. Sampainya di kantor polisi, Sangwung yang saat ini ditemani oleh Bion bertemu dengan Pak Huang yang langsung memarahi Sangwung karena telah dianggap selalu membuat onar, sehingga demi mencegah hal itu terjadi, Pak Huang memperingati Sangwung agar jangan bertindak seperti kemarin-kemarin apabila tidak ingin dimasukkan ke dalam penjara. Sesaat setelah keluar dari ruangan, Sangwung menanyakan apakah Bion mengenal Pak Huang. Bion pun mengaku bahwa ia memang mengenalnya karena Pak Huang ternyata adalah termasuk manusia super yang memilih untuk tidak ikut campur dalam konflik apapun. 아니 신경이 쓰이는데 Sepulangnya dari kantor polisi, Bion menunjukkan berkas yang telah ia kumpulkan terkait beberapa orang yang waktu itu terjun dari gedung. Dia menemukan informasi bahwa zat eksperimental diedarkan oleh seorang wanita yang dikenal dengan sebutan Hermes. Diketahui, dia sering memakai tas warna merah untuk menyimpan semua barangnya, di mana setelah mengetahui ciri-ciri target tujuan utama, Bion mengajak 2 rekannya untuk melakukan aksi esok hari. 막아야 한다. Sementara di tempat lain, kita akan diperlihatkan kepada Jonathan yang datang ke rumah keluarga Joanna karena ternyata Jonathan adalah putra Pak Wondo yang sudah lama tinggal di Amerika Serikat, di mana kedatangannya ke sana membuat Joanna sangat kesal sebab hubungan mereka sejak kecil tidak pernah akur. 그때 죽여버렸어야 됐는데. Tak lama datanglah Pak Wondo. Di sana Jonathan memberitahu ayahnya terkait rencana yang telah ia jalankan saat ini demi bisa menangkap para superhero, di mana rencana itu sangat disukai sang ayah sehingga langsung mengalihkan operasi ini kepada Jonathan. 뭔 개소리야. 연구소 일은 네가 맡아서 해봐. Singkat cerita, siang pun tiba. Sangwung yang akan berangkat bekerja diminta oleh Min Suk untuk datang ke pertemuan keluarga tepat waktu karena selain hari ini akan menjalankan misi, Sangwung juga harus menghadiri pertemuan penting antara 2 keluarga untuk membicarakan soal pernikahannya. 이따가 한번
Malam harinya, Sanggung yang hanya mempunyai waktu 1 jam pun lantas bergegas masuk ke dalam mencari sebuah tas merah yang berisikan obat eksperimental, di mana setelah menemukan barang tersebut, Sanggung lantas mengikuti kemana arah tas itu pergi. Setibanya di suatu ruangan, Sanggung bertemu dengan seorang peneliti laboratorium yaitu Jisoo yang ternyata adalah sosok Hermes itu sendiri. Dia merupakan manusia super yang mampu bergerak cepat hingga tak ada satupun orang yang mampu melihat pergerakannya. Menyadari jika orang yang akan dihadapi bukanlah orang biasa, Sanggung lantas bersiap-siap dan... Berkali-kali Sanggung terkena serangan. Saat ini dia tidak hanya sekedar mengandalkan kemampuan bela dirinya, melainkan harus merasakan pergerakan si Jisoo hingga akhirnya... berhasil mengalahkan si Jisoo. Sanggung segera pergi dari sana saat itu juga. Namun masalah lain kembali datang tatkala Sanggung tanpa sadar masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh Jonathan. Saking kuatnya tenaga orang-orang yang berkerumun demi bisa mengambil isi dari tas merah itu, membuat Sanggung kehabisan tenaga hingga pingsan. Bersamaan dengan itu, orang suruhan Jonathan mulai bersiap untuk melakukan aksinya, tetapi... beruntung Pak Huang datang tepat waktu bersamaan dengan Bion yang datang menghampiri Sanggung dan juga Eunmi. Takut jika keberadaan mereka bertiga disadari oleh Pak Huang, Bion pun langsung mengeluarkan kekuatannya saat itu juga. Berhasil keluar dari dalam klub, Bion langsung memberikan Sanggung uang dan menyuruhnya untuk segera pergi menghadiri pertemuan keluarga. 빨리 가. Setibanya di tempat yang dimaksud, Sanggung malah melihat jika Minsuk sedang mengobrol dengan Pak Huang sambil membicarakan terkait Sanggung yang kembali membuat kekacauan, di mana Minsuk yang tak terima akan hal itu pun lantas langsung menentangnya. 미안. 늦지 말랬잖아. 미안하다. Karena peringatan di awal masih berlaku, Pak Huang dengan terpaksa membawa Sanggung ke kantor polisi, yang mana hal itu tentu membuat Minsuk sedih karena tak percaya jika perbuatan baik calon suaminya malah dibalas dengan hal yang seperti ini. Sesampainya di kantor polisi, Pak Huang langsung memarahi Sanggung karena tindakannya bisa membahayakan semua orang. Hal tersebut lantas membuat Sanggung kesal karena apabila dirinya tidak bertindak, justru akan ada banyak orang yang tewas hanya karena mengkonsumsi obat berbahaya. 실금 낼 거야. Sementara di sisi lain, Minsuk saat ini sangat dibuat sedih tatkala hari yang ia harapkan akan bahagia justru malah terjadi sebaliknya. Bahkan calon suami kini telah dibawa oleh polisi. Di tengah kesedihannya itulah, Minsuk tiba-tiba menyentuh jas milik Sanggung dan menemukan surat pinjaman dari bank yang dimiliki oleh Bu Jongja. 정조들 Kembali kepada Sanggung, saat ini dia akan dibawa ke pengadilan, dikawal secara khusus oleh tim SWAT yang bersiaga, takut jika Sanggung melarikan diri, di mana tanpa diketahui, tim SWAT tersebut ternyata adalah orang Manden Pengruad yang sengaja melakukan ini supaya bisa melakukan penculikan. Tak bisa hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun, Sanggung lantas melakukan penyerangan yang di tengah aksi tersebut salah satu orang dari organisasi itu tiba-tiba memberikan selembar uang yang hal tersebut bisa membantu Sanggung mendapatkan kekuatannya yang tepat setelah Sanggung mendapatkan uang, tiba-tiba... Ya, sebuah truk tiba-tiba datang dari arah lain yang membuat mobil Sanggung tercebur ke danau dan berkat adanya uang tadi, Sanggung berhasil keluar dari danau tersebut tetapi...
Sungguh sangat mengejutkan, Sangwung yang baru saja sampai ke daratan, kemunculannya sudah ditunggu oleh Joanna serta Byeon dan Eunmi. Hal itu membuat Sangwung terkejut dengan apa yang ia saksikan sekarang. 그렇게 됐어. Sementara di tempat lain, Min Suk yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba dikejar oleh orang suruhan organisasi Mandain Vanguard, di mana Min Suk yang cerdik dan tahu harus berbuat apapun, lantas menghubungi Bu Jongja untuk meminta bantuan dengan menyebutkan jika dirinya yang sebagai penjamin hutang Sangwung pun akan diculik saat ini. Tak lama setelah menghubungi Bu Jongja, anak buahnya langsung datang ke tempat dan berhasil menyelamatkan Min Suk dari orang-orang yang akan menculiknya. 잘 놀랬지. Beralih ke Sangwung CS, saat ini mereka sedang dikumpulkan oleh Joanna yang memberikan sebuah penawaran di mana Joanna akan berhenti melakukan aktivitas jahat yang selama ini dikerjakan asalkan Sangwung CS berhasil menghabisi Jonathan, yakni adik tirinya. Hal itu Joanna lakukan karena dirinya merasa kesal setelah semua proyek yang dia usahakan akhir-akhir ini direbut oleh Jonathan. 없애줘. Dan untuk melakukan aksinya itu, Joanna memberikan satu lokasi yang terdapat sebuah bank tua yang meskipun bank tersebut nampak kumuh dan sepi, tapi di dalamnya terdapat banyak pengamanan yang ketat karena seluruh data penting Mandain Vanguard berada di sana. Dia juga tak lupa memberikan satu barang untuk bisa lolos masuk ke dalam sana. Mendapat permintaan itu, Sangwung CS langsung menyetujui dan berharap supaya Joanna bisa menepati janjinya, di mana percakapan mereka selama ini didengar langsung oleh Min Suk yang memang dari tadi sudah berada di sana. Min Suk sendiri yang serar jika aksi yang akan dijalankan oleh Sangwung sangat berbahaya dan membutuhkan banyak sekali uang. Ia lantas pergi menemui Bu Jongja dan mengajukan pinjaman yang begitu besar. Yang kemudian Min Suk juga memberitahu Bu Jongja terkait dirinya yang sudah mengetahui jika aksi yang terjadi nanti ada sangkut pautnya dengan Bu Jongja, terlepas dari bank tua tersebut adalah milik Bu Jongja yang kini sudah dipindah alih ke pemilikan. 장가는 잘 갔네. Singkat cerita, sesampainya di lokasi yang dimaksud, Byeon segera menunjukkan sebuah barang kepada salah satu pegawai bank tersebut yang langsung membuat Byeon diantar ke tempat rahasia yang kemudian demi bisa mengalihkan semua orang yang berjaga, Byeon lantas menghubungi Sangwung dan Eunmi untuk menjalankan rencana mereka selanjutnya. 좀 주시겠어요? 강상웅. Tepat setelah Eunmi dan Sangwung memulai aksinya, seluruh penjaga satu persatu mulai berdatangan sambil melancarkan serangan sehingga di tengah serangan tersebut, uang yang Sangwung kantongi malah tersengaja tertembak yang membuatnya jatuh berhamburan sehingga ia meminta kepada Min Suk untuk datang ke tempat dirinya berada saat ini. Tak lama setelah Min Suk pergi dari tempat tadi, orang suruhan Joanna mulai berdatangan di mana kedatangan mereka malah menyerang orang suruhan Mandain Vanguard. Kondisi tersebut lantas dimanfaatkan oleh Sangwung dan Eunmi yang langsung pergi ke ruangan tujuan untuk menghampiri Byeon yang sudah dari tadi berada di sana. Dengan menggunakan uang beberapa won, Sangwung berhasil masuk ke ruangan yang dimaksud dan berhasil menemukan Byeon yang sudah terbaring tak sadarkan diri. Hingga tak lama, si Jisoo dan Jonathan serta orang suruhannya mulai datang mengepung Sangwung CS. Situasi saat itu membuatnya sedikit gelisah, tak kala uang yang dimiliki Sangwung tinggal sedikit lagi, sehingga mau tidak mau Sangwung harus melakukan serangan sekali jadi agar dirinya bisa selamat dengan uang yang tersisa. Tetapi Byeon yang ternyata masih menyimpan setetes alkohol lantas mendorong Sangwung ke dalam ruangan yang isinya penuh dengan uang, dan dengan adanya uang tersebut Sangwung bisa dengan mudah melakukan serangan sehingga 다 보여.
tepat ketika akan menghabisi Jonathan, tubuh Sanggung tiba-tiba membeku dan tak bisa bergerak, dan seketika langsung pindah tempat begitu saja ke dalam mobil Pak Huang, di mana kejadian itu sangat membuat Sanggung kesal karena dirinya hampir saja bisa menghabisi Jonathan. Malam harinya, Joanna yang sudah sampai di ruangan tempat bertarung tadi tiba-tiba dihampiri oleh Bu Jongja yang langsung masuk ke dalam ruangan berisikan uang, yang kemudian Bu Jongja menyuruh salah satu bawahannya untuk menjebol dinding dan menemukan barang seperti ini. Barang tersebut rupanya berisikan dokumen penting yang selama ini Bu Jongja cari, yang mana hal itu membuat Joanna sangat kesal karena dokumen yang seharusnya ia temukan terlebih dahulu malah jatuh ke tangan orang lain. Sementara di pesisir pantai saat ini terlihat Jonathan sedang diberi hukuman oleh ayahnya, yaitu Pak Wondo, karena telah gagal menangkap Sanggung. Yang tak lama setelah itu, Pak Wondo mendapat panggilan telepon dari Bu Jongja yang langsung menagih hutang atas sangkutan Pak Wondo dahulu. 내 돈 갚으실 때까지. Beralih kepada Sanggung, dia yang kini masih penasaran terkait kekuatannya yang hilang pun lantas menghampiri sang ayah dan menanyakan terkait masalah yang ia hadapi saat ini. Di sana sang ayah menjawab jika kekuatan Sanggung kemungkinan sudah habis, dan apabila Sanggung sendiri pingsan setelah melakukan aksinya, itu adalah kesalahan dari Sanggung yang menggunakan uang orang lain. Dengan kata lain, Sanggung akan tetap kuat tanpa batas apabila dirinya bertarung melawan penjahat menggunakan uang pribadi. Beda caranya jika dia menggunakan uang orang lain, maka kekuatannya akan melemah. 돈은 사실 중요하지 않다는 걸. 그걸 깨달아야 Sepulangnya dari rumah sang ayah, Sanggung sangat dibuat panik tatkala rumahnya berantakan serta Minsuk tidak ada di dalam rumah. Hingga tak lama, suara telepon berdering dari ponsel milik Minsuk. Panggilan telepon itu berasal dari Jonathan yang memberitahukan jika saat ini Minsuk berada di tangannya. Mendengar hal tersebut, Sanggung tentu saja sangat panik dan takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada kekasihnya, sehingga ia lantas menanyakan terkait di mana lokasinya saat ini. Namun karena Jonathan memilih bungkam, membuat Sanggung tak bisa berbuat apa-apa, apalagi sekarang dirinya tak mempunyai kekuatan apapun. 그건 내가 결정해. Tak lama suara ketukan pintu terdengar dari luar. Sanggung yang berharap jika Minsuk telah dikembalikan lantas membuka pintu tersebut, namun yang datang malah si Jisoo yang langsung melakukan aksinya. Berhubung saat ini Sanggung tidak mempunyai uang, dia sama sekali tidak bisa melawan setiap serangan yang diberikan oleh Jisoo, hingga tepat ketika si Jisoo akan menghabisi Sanggung, tiba-tiba di waktu yang tepat, Eunmi dan Bion datang tepat waktu. Mereka berhasil menggagalkan niat jahat si Jisoo, hingga akhirnya Sanggung selamat meski saat ini seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Untuk kemudian, Sanggung dibawa ke kantor milik Bion, di mana Sanggung diberitahu oleh Bion terkait lokasi keberadaan Minsuk saat ini, di mana setelah mengetahui hal tersebut, Sanggung berniat pergi ke sana saat itu juga. 전부 다 상우 씨가 초능력이 있어도 어려운 Kepergian Sanggung ke sana langsung dilarang keras oleh Bion. Dia mengatakan bahwa dengan perginya ke sana saat ini tanpa adanya persiapan yang matang, sama saja dengan mengirimkan nyawa mereka sendiri. Namun omongan Bion sama sekali tidak didengar oleh Sanggung yang terus merasa khawatir akan kondisi calon istrinya. Sementara di kantor polisi, Pak Huang yang sedang duduk sendirian tiba-tiba teringat dengan kejadian tadi siang karena ternyata beliau waktu itu datang ke TKP dan melihat jika Sanggung sudah terbaring tak sadarkan diri, di mana Pak Huang yang notabene adalah salah satu superhero yang mempunyai kekuatan memutar waktu serta teleportasi, lantas menggunakan kekuatannya demi bisa membawa Sanggung dan menyelamatkannya dari cengkraman Jonathan. 우리한테 항상 시간이 부족한 거야.
Singkat cerita, siang pun caang. Sang Wung yang kekeh ingin segera menyelamatkan Min Suk pun lantas pergi ke sebuah gedung dan melompat dari sana. Hal itu ia lakukan demi bisa masuk ke gedung tempat Min Suk berada tanpa harus melewati puluhan penjaga di luar gedung tersebut. Dengan adanya uang di saku, saat ini dia kembali bangkit meski tubuhnya sudah patah dan berdarah-darah, yang setelah tubuhnya kembali normal, Sang Wung langsung menyerang semua penjaga seorang diri. Tak lama, bantuan akhirnya datang tatkala Eunmi dan Byon langsung menyerang semua penjaga. Mereka juga menyuruh Sang Wung agar segera pergi menemui Min Suk, sedangkan mereka berdua akan menangani seluruh penjaga. 민숙 씨하고 조나단 잡아! Setibanya di sana, Sang Wung langsung mendapat serangan dari Jonathan yang sengaja melancarkan satu tembakan hingga mengenai bagian dada Sang Wung. Di sana Jonathan memberikan sebuah pilihan apakah akan masuk ke dalam lift yang sudah berisi bom atau akan bertarung melawannya hingga Sang Wung menang dan Min Suk akan dibebaskan. Di tengah memikirkan pilihan tadi, Eunmi dan Byon datang berniat untuk membantu mereka, tetapi sungguh sangat disayangkan tatkala rencana penyelamatan gagal total dan malah berujung pada Byon yang terluka parah akibat terkena tembakan, yang mana hal tersebut seketika membuat Jonathan marah besar sehingga mengancam Sang Wung akan menghabisi Min Suk. Takut jika kekasihnya terluka, Sang Wung lantas melakukan hal seperti ini. Situasi itu sangat menyedihkan tatkala Sang Wung memilih masuk ke dalam bersama Jonathan, di mana Sang Wung yang ingin Jonathan segera mati pun dengan cepat menekan tombol pemicu ledakan dan akibat dari ledakan tersebut membuat Sang Wung dan Jonathan tewas di tempat, dan dengan tewasnya Sang Wung tentu membuat Min Suk sangat-sangat dibuat terluka hingga merasa tak percaya pada apa yang sudah terjadi. Setelah kejadian itu, langsung tersebar berita mengenai Manden Penguat yang telah menciptakan sebuah obat berbahaya dan diedarkan begitu saja di kalangan masyarakat. 그룹 측은 임상시험을 거쳐 예상치 못한 부작용이 한편 전당포와 은행 등을 습격한 Berita tersebut dilihat langsung oleh Byon yang kini sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Hal itu seketika membuat Byon teringat akan perjuangan Sang Wung demi bisa menghabisi Jonathan meski berakhir dengan kematian yang sangat tragis, sehingga demi memulihkan apa yang sudah terjadi, ia mengajak Eunmi untuk menemui Min Suk. 최악의 상황이 됐으니까. Sesampainya di sana, Byon langsung memberitahu Min Suk jika Sang Wung masih bisa diselamatkan dengan cara Min Suk harus menemui Pak Hwang karena dialah orang yang mampu dan bisa mengulang waktu kembali. Mendapat kesempatan tersebut, Min Suk segera pergi ke kantor polisi, namun di tengah perjalanan, dia malah mendapat masalah tatkala orang suruhan Juana datang mencoba menghabisi Min Suk. Tapi beruntung, Min Suk diselamatkan oleh si Jisoo dan menyuruhnya untuk segera pergi menemui Pak Hwang. 정말 시간 되돌리고 싶은 거 아니거든? Setibanya di ruangan Pak Hwang, Min Suk memohon kepada beliau agar bisa membantunya, di mana Pak Hwang yang merasa iba pun langsung memberikan jam tangan dan memberitahu Min Suk jika waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Sang Wung hanya 1 menit saja. Di luar ekspektasi saya, waktu pun mundur ke masa tepat ketika Sang Wung dan Jonathan saling memberikan serangan satu sama lain. Min Suk yang tidak mempunyai waktu lagi pun dengan buru-buru menyimpan segepok uang di tangan kekasihnya dan akhirnya, ending yang diharapkan pun terjadi tatkala Sang Wung selamat berkat adanya uang yang disimpan oleh Min Suk. Hal tersebut tentu membuat Min Suk sangat berbahagia karena calon suaminya kini telah kembali. Kebahagiaan tersebut ikut dirasakan oleh Pak Hwang yang baru sampai ke tempat itu. Sesaat mereka akan pergi, Sang Wung menyadari jika Jonathan telah menghilang, yang hal itu kemungkinan besar dia masih hidup saat ini.
Dan benar saja, Jonathan kini berada di rumah sang ayah dan langsung menghabisi siapapun yang mencoba menghalangi masuknya ke dalam. Dengan tubuh yang penuh luka, Jonathan malah bertemu sang kakak, yaitu Joanna, yang langsung melancarkan satu serangan, tetapi beruntung, si Jisoo datang tepat waktu sehingga ia berhasil menyelamatkan Jonathan dan membuat Joanna serta dua pengawalnya tewas di tempat. Hingga tak lama, tubuh Jonathan tiba-tiba lemah yang ternyata terdapat sebuah besi di bagian perutnya. Dengan cepat, si Jisoo membawa Jonathan ke laboratorium yang setelah sadar, Jonathan meminta kepada Jisoo untuk menyuntikkan cairan khusus para superhero ke tubuhnya. Meski berisiko sangat tinggi, si Jisoo tetap melakukan demi memenuhi keinginan Jonathan. Namun setelah selesai, Jonathan malah melakukan hal seperti ini. Tak lama kemudian, datanglah Sang Wung CS ke laboratorium yang sama dan melihat puluhan penjaga sudah tergeletak tak bernyawa. Yang tepat ketika sedang memeriksa area sekitar, Sang Wung dihubungi oleh Jonathan untuk datang menghampirinya. 우리 일은 끝을 봐야지. Jonathan sendiri kini berada di sebuah kawasan perumahan. Ia yang saat ini sudah mempunyai kekuatan pun lantas mengobrak-abrik kawasan tersebut. Bahkan berani menghabisi siapapun yang mencoba menghalanginya. Yang tepat ketika akan menghabisi si bocah, tiba-tiba ya, Sang Wung datang tepat waktu dan langsung menyerang Jonathan, di mana dengan kedatangannya ke sana membuat mereka saling adu kekuatan yang kini telah sebanding. Tak lama, Eunmi dan Bion datang menghampiri Sang Wung, namun bukannya meringankan beban Sang Wung, mereka berdua justru malah tak sadarkan diri akibat serangan yang diberikan oleh Jonathan. Setiap pukulan yang Sang Wung berikan tentu membuat uang di dompetnya terkuras habis. Apalagi setelah dirinya menahan sebuah tiang listrik bertekanan tinggi yang hampir mengancam keselamatan para warga. Yang hal itu membuat semua uangnya habis seketika sehingga tepat ketika Sang Wung tidak mempunyai uang sepeser pun untuk melawan Jonathan, si bocah yang ia tolong tadi tiba-tiba melemparkan celengan miliknya, berharap bisa membantu Sang Wung mendapatkan kembali kekuatannya. Dan berkat si bocah tersebut, semua warga yang ada di kawasan apartemen itu mulai melemparkan uang milik mereka, karena yang terpenting saat ini bukanlah tentang uang, melainkan keselamatan Sang Wung, yakni superhero mereka. Bersamaan dengan itu, Eunmi yang kini sudah sadar pun tiba-tiba menemukan roti di sampingnya, yang hal itu tentu membuatnya bahagia karena akan menjadi sumber kekuatannya. Tidak hanya Eunmi, Bion juga mendapatkan alkohol dari Pak Huang, di mana setelah semua hero mendapatkan kekuatannya kembali, mereka pun bekerja sama untuk mengakhiri kejahatan Jonathan. Setelah semua masalah selesai, Bu Jongja mengantarkan Pak Wondo ke pengadilan karena Pak Wondo sendiri terjerat kasus pencucian uang dan penggelapan dana serta proyek pembuatan obat ilegal. Sementara di sisi lain, Eunmi datang ke sebuah kafe milik temannya yang sudah lama menghilang, di mana teman tersebut adalah si wanita berkekuatan api yang selamat, yang pada waktu itu berhasil ditangkap oleh Joanna. 제일 맛있는 빵이 뭐예요? Tidak hanya Eunmi, kebahagiaan juga berpihak pada Bion yang bertemu dengan putri satu-satunya yang sudah lama tidak akur. Karena dulu si putri merasa jika kekuatan yang ayahnya miliki tidaklah berguna, namun sekarang dia bangga terhadap kebaikan ayahnya. Terlepas dari Eunmi dan Bion, Sang Wung juga mendapat kebahagiaan tiada tara tatkala dirinya berhasil tinggal di apartemen impian sang kekasih yang meskipun kredit, mereka tetap bahagia apalagi setelah Sang Wung dan Min Suk dikaruniai buah hati.
Dan hal penting yang harus kita ketahui, kebencian Sangwung terhadap sang ayah seketika sirna karena sekarang ia sudah memahami kenapa sang ayah dahulu melakukan hal yang ia benci, yakni memecahkan celengan miliknya. Dan yang paling mengharukan lagi, ternyata sang ayah telah memperbaiki celengan masa kecilnya dan mengisi kembali uang yang Sangwung tabungkan dahulu. Tamat ending